Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran online MTS Ma'arif NU 4 Kemeranjen dalam mata pelajaran IPA kelas 8 Rabu 27 Januari 2021. Mari kita mulai pelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tekanan pada zat cair. Dalam tekanan pada zat cair ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, hukum Pascal, dan hukum bejana berhubungan. Nah, untuk pertemuan pada kali ini, yang akan kita bahas adalah tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes. Yang pertama, tekanan hidrostatis. Amati gambar. Ini adalah dua anak kecil yang sedang berenang. Nah, apakah dari kalian pernah menyelam? Ketika kamu menyelam, bagaimana kondisi telinga kamu atau apa yang kamu rasakan di telinga kamu? Apakah telinga kamu terasa tertekan? Nah, semakin dalam kamu menyelam, kamu akan merasakan tekanan yang lebih besar. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena terkena tekanan hidrostatis. Nah, apa itu tekanan hidrostatis? Secara definisi, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Simpelnya, setiap jenis zat cair akan memberikan tekanan tertentu tergantung dari kedalamannya. Kita akan lanjut ke faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang pertama adalah massa jenis. Semakin besar massa jenis zat cair, maka tekanan hidrostatisnya juga akan semakin besar. Yang kedua, kedalaman atau H, ketinggian. Semakin dalam posisi di zat cair, maka tekanan hidrostatis juga semakin besar. Jadi kalau tadi kalian berenang, berada di kolam renang yang semakin dalam, maka tekanannya juga semakin besar. Yang ketiga, percepatan gravitasi bumi atau G, semakin di mana semakin besar percepatan gravitasi, maka tekanan hidrostatisnya juga akan semakin besar. Jadi massa jenis, kedalaman, percepatan gravitasi atau G, jika semuanya semakin besar, tekanan hidrostatisnya akan semakin besar atau berbanding lurus. Jika semakin kecil, maka tekanan hidrostatisnya juga akan mengecil. Maka, tekanan hidrostatis dirumuskan dengan P sama dengan Rho kali G kali H. Dengan P adalah tekanan hidrostatis, satuannya Newton per meter kubik atau PA. PA adalah Pascal. Rho, ini Rho, adalah massa jenis. Satuannya kilogram per meter kubik. G, percepatan gravitasi, satuannya massa per sekon kuadrat. Maaf ya, ini salah. H, tinggi atau kedalaman, satuannya meter. Kita ke contoh soal. Penyelam menjelajahi lautan yang memiliki kedalaman 10 meter. Besar tekanan air yang dialami oleh penyelam tersebut jika diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi G 9,8 meter per sekon kuadrat adalah A 65.000 Pascal, 75.000 Pascal, C 84.000 Pascal, D 98.000 Pascal. Pembahasan. Dari soal itu, kita bisa mengetahui dengan rumus P sama dengan Rho kali G kali H. Dengan Rho tadi adalah massa jenis 1000 kg per meter kubik.
Di sini ada contohnya, massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Kemudian G tadi adalah percepatan gravitasi, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat atau sama dengan Newton per kilogram. Kemudian H adalah kedalaman atau tinggi, tadi adalah 10 meter. Jadi 1000 kali 9,8 kali 10 sama dengan 98.000 Pascal. Jawabannya adalah yang D. Diingat kembali, 1 Pascal nilainya sama dengan 10 Dyne per cm per segi. Itu satuan lainnya. Selanjutnya, penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada lubang kuras bak mandi diletakkan di paling bawah. Kenapa? Kembali ke faktornya, di mana semakin dalam zat cair maka tekanannya semakin besar. Yang kedua, bagian dasar bendungan dibuat lebih tebal dibanding bagian atas untuk menahan tekanan. Kemudian orang yang menyelam, semakin dalam menyelam, telinga akan semakin sakit. Kemudian di pengecekan tekanan darah sebelum pemasangan infus, di mana agar mengalir tekanan darah harus lebih rendah dari tekanan infus. Ya, selanjutnya akan kita bahas hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair mendapat gaya apung ke atas sebesar zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Adanya hukum Archimedes ini menyebabkan adanya gaya Archimedes. Nah, yuk kita bisa pahami hukum Archimedes dari kehidupan sehari-hari kita. Pernah nggak kalian melihat bayi yang dimandikan? Ya, bayi biasanya dimandikan di bathtub atau bak mandi bayi khusus. Kayak ini gambar ya. Nah, ketika bayi dimasukkan ke dalam bathtub, maka air yang di dalam bathtub tersebut akan naik. Kemudian, kalau bayi sudah selesai mandi dan diangkat dari bathtub, maka airnya akan berkurang atau kembali ke keadaan semula. Kok bisa gitu ya? Nah, jika benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas atau gaya apung. Itu yang menyebabkan air di bathtub, ketika bayi ditaruh bathtub, airnya naik karena memberikan gaya apung. Sebesar berat zat cair tersebut. Maka dalam hukum Archimedes ini dirumuskan dengan Fa sama dengan Rho kali G kali V. Dengan Fa adalah gaya apung, satuannya Newton. Rho massa jenis benda, satuannya kilogram per meter kubik. G gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. V volume, satuannya meter kubik. Nah, ketika benda dimasukkan ke dalam air, ada 3 kemungkinan peristiwa yang terjadi pada benda tersebut, yaitu benda bisa terapung, melayang, dan tenggelam. Benda terapung. Benda terapung apabila Fa lebih besar daripada W. Fa tadi adalah gaya apung, W adalah berat benda. Atau benda akan terapung jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Kemudian benda akan melayang, ya, melayang berada di tengah-tengah seperti ini. Jika Fa nilainya sama dengan W atau gaya apung sama dengan berat benda, atau massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Benda akan tenggelam jika Fa lebih kecil daripada W atau massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat
cair. Diingat kembali, W rumusnya adalah M kali G. W adalah berat benda. Yang satuannya Newton. Yang satuannya sama dengan FA. M massa dan G adalah percepatan gravitasi. Simbol benda dalam air atau berat semu adalah WS. Hubungan antara berat benda di udara, W, dan gaya ke atas atau FA diformulasikan dengan WS sama dengan W dikurangi FA. Dengan WS adalah berat benda dalam zat cair, W berat benda sebenarnya atau berat benda di udara, FA adalah gaya apung Archimedes. Kita ke contoh soal. Jika diketahui sebuah benda volume 0,5 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam zat cair yang massa jenisnya 1500 kg per meter kubik. Jika G-nya adalah 10 meter per sekon, maka benda akan mengalami gaya ke atas sebesar A 9000 Newton, B 7500 Newton, C 4500 Newton, D 3000 Newton, E 1500 Newton. Pembahasan dari soal itu bisa digunakan rumus FA sama dengan Rho kali G kali V. Dengan Rho-nya, Rho tadi adalah massa jenisnya 1500 kg per meter kubik. G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. V, volumenya adalah 0,5 meter kubik. Jadi, 1500 kali 10 kali 0,5 nilainya sama dengan 4500. Jadi, soal ini jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya. Contoh soal kedua. Massa jenis air laut 1025 kg per meter kubik. Hitunglah volume batu yang tercelup ke dalam air laut jika berat air laut yang dipindahkan oleh batu sebesar 2 Newton. Dari soal itu diketahui massa jenis air laut 1025 kg per meter kubik, W berat air laut 2 Newton, G 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah volume batu. Berat air laut adalah W sama dengan M kali G. Gaya apung FA sama dengan Rho kali G kali V. Di mana berat air yang tumpah sama dengan gaya apung batu, sehingga bisa ditulis dengan W nilainya sama dengan FA. W sama dengan berarti Rho kali G kali volume. W diketahui tadi 2, terus Rho 1025, kemudian G-nya 9,8 kali V. V-nya belum diketahui. Sama dengan 2 sama dengan 10 kali 0,45. Maaf, saya ulangi. W sama dengan Rho kali G kali volume. 2, W tadi nilainya 2, sama dengan Rho-nya 1025 kali G-nya 9,8 kali V, karena V-nya belum diketahui. 2 sama dengan 1025 kali 9,8 ketemunya 10.045 kali V. Maka V sama dengan 10.045 dibagi 2. Maka V ketemunya 1991 kali 10 pangkat min 3 meter kubik atau 199,1 cm kubik. Jadi volume batu yang tercelup adalah 199,1 cm kubik. Oke, saya ulangi. Tadi V sama dengan 10.045 dibagi 2, maka nilai V sama dengan 5.022,5 meter kubik. Jadi volume batu 5.022,5
meter kubik. Selanjutnya, penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kapal selam. Kapal selam mampu mengatur massa jadinya di dalam air agar bisa menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan air dengan cara mengeluarkan atau memasukkan air untuk mengurangi atau menambahkan massanya. Balon udara. Penerapan hukum Archimedes juga berlaku pada benda jenis gas, yaitu pada balon udara, di mana agar dapat melayang di udara, balon udara diisi dengan gas yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis udara di atmosfer. Kapal laut. Kapal laut biasanya terbuat dari baja atau besi, tetapi dapat mengapung di atas laut. Kenapa? Hal ini karena gaya angkat kapal sebanding dengan berat kapal. Kapal laut memiliki bentuk berongga, sehingga volume air yang dipindahkan lebih besar dan gaya angkat ke atas lebih besar juga. Hidrometer. Hidrometer adalah alat yang dipakai untuk mengukur massa jenis zat cair. Alat ini berbentuk tabung yang berisi pemberat atau ruang udara sehingga akan terapung tegak dan stabil seketika. Hidrometer bekerja sesuai dengan prinsip Archimedes, di mana semakin besar massa jenis zat cair, maka akan semakin sedikit pula bagian hidrometer yang tenggelam. Hidrometer ini banyak dipakai untuk mengetahui besarnya kandungan air dalam susu, bir, atau minuman lainnya. Jembatan ponton. Jembatan ponton adalah kumpulan drum kosong yang berjajar sehingga menyerupai jembatan. Jembatan ponton merupakan jembatan yang dibuat berdasarkan prinsip benda terapung. Nah, ini kapal selam, balon udara, kapal laut. Nah, ini hidrometer. Dan ini adalah jembatan ponton. Ya, alhamdulillah demikian tadi penjelasan tentang tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes. Sampai jumpa kembali di pembahasan hukum Pascal dan bejana berhubungan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.